Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin wa rahmil mustad'afin wa tammir an a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. La zilna ma'a sunan Abi Dawud fi kitab at-tib. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun fi sunnah, bab tentang obat gemuk. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ma'arif rahimahullah qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat aradat ummi an tusammini litubuli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alam aqbal alaiha bi syai'in mimma turib hatta amatni al-kisa bil-rutub wasanimtu alaihi ka ahsani sunnah. Alaihi yani bisababihi. Maka caranya makan rutab digabung dengan kisah timun. Babun fil kahin, bab tentang dukun. Wabihi ilaihi qala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ataqahina qala musafir di sini tasaddaqahu bima yaqul summa tafaqa aw atamra'atan qala musaddaq imra'atahu ha'idan aw ata imra'atan qala musaddaq imra'atahu fi tuduriha faqad tari'a mimma anzalallahu ala Muhammad. Jadi dua ini haramnya mendatangi istri dari pada waktu haid, mendatangi istri pada dubur, dan mendatangi dukun. Tiga berarti ya. Wabihi ilaihi qala babun fil nujum. Ada Ibnu Abbas yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa ilman minan nujum iktabasa sya'batan minas sahri zatan Syihri, ilmu bintang ini ada dua macam, ada ilmu tasyir ini itu yang halal, dan ilmu takfir itu yang haram. Tasyir maksudnya ilmu falak, taksir yaitu bahwasanya bintang ini berpengaruh begini. Nah, maka itu semuanya rajman bil ghaib. Wabihi ilaihi qala an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuhi bil kayfiyah di iski sama kanat minan laili Pada motorin setelah turun hujan. falamma sarafa aqbala 'ala an-nasi faqala fatadruna madza qala rabbukum qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala asbaha bil ibadi mu'minan bi wa kafiran fa amma man qala mu'minun bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafiran bil kawkab fa amma man qala mu'minna bi nau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Nau dengan bintang. Artinya orang-orang kafir dulu mempercayai bahwa yang menurunkan hujan bukan Allah tapi bintang. Adapun kalau kita mengatakan mutirna binau'i dengan maksud bahwasanya kalau bintang ini muncul maka turun hujan, tapi masih kita meyakini bahwa pelakunya adalah Allah, maka hukum ucapan tersebut makruh karena menyerupai ucapan orang-orang kafir. Ataupun yang benar-benar kafir itu adalah kalau dia menisbatkan perbuatan itu kepada si bintang. Dan ini satu sunnah yang kita ucapkan ketika turun hujan atau selesai turun hujan, mutirna biqadrillahi wa rahmatih. Dalam yang lain, dalam riwayat yang lain, hadhihi rahmatullah, riwayat Muslim. Maka dua-duanya kita baca. Wabihi qala babun fil khatti wa zajri bairi. Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-afiyatu wa tiyaratu wa tarku minal jibati wa tarku az-zajru wal afiyatu al-khattu. Ini bicara tentang khat, itu menulis pada tanah beberapa garis untuk mengetahui perkara yang gaib. Padahal perkara gaib itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zajru tair yaitu mengherdik burung. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kalau burung diherdik kemudian terbangnya ke kanan, berarti dia itu menunjukkan keberuntungan. Kalau terbangnya ke kiri maka dia menunjukkan kesialan. dan yang sejenis dengan itu.
Nah di sini ada 3 istilah, iyafah, tiarah, tarak. Untuk tarak sudah dijelaskan oleh mu'allif, at-tarku az-zajru, yaitu zajru tair. Untuk iyafah sudah dijelaskan beliau, al-khattu, berarti nama lain dari khat adalah iyafah. Tapi dari hadis berikutnya nanti akan kita lihat bahwa tafsirannya ada perbedaan pendapat. Nah, betul. Nabi ini qala an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulmi qala qultu ya Rasulullah wa minna rijalun yahuddun. Bukan yang itu. Yang qala aufun. Qala aufun al-afiyatu zajrut tayri. Al-iyafatu. Al-iyafatu zajrut tayri. Wa tarku al-fatu yahuddu fil ardi. Nah, ini kan tafsirannya kebalik kan. Nah, yang sebelumnya at-tarku az-zajru. Di sini malah al-iyafatu az-zajru. Yang di atas iyafah haq, di sini malah iyafah zajr. Nah, tafsirannya ada 2 macam. Kemudian Muawiyah. An Muawiyah bin al-Hakam as-Sulmi qala qultu ya Rasulullah wa minna rijalun yahuddun. Qala kana nabiyyan minal anbiya'i yahuddu faman wafaqa qaddahu fadaka. Barang siapa yang garisnya itu sesuai dengan garisnya Nabi, maka itu yang benar. Tapi kan kita tidak tahu garisnya itu bagaimana. Karena tidak ada yang tahu, maka berarti haram. Karena berarti kita rajaman bil ghaib. Nah, Wabihi lai qala babun fi tiarah. An Abdullah bin Mas'ud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tiyaratu syirkun salasan. Wa ma qalahu salasan. Wa ma minna illa walakinna Allah yathibuhu bitawakkul. wa ma minna illa, ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud dari Mudraj. Wa ma minna illa tatayyar, itu tafsirnya. Tatayyur adalah merasa sial apabila melihat burung tertentu, misalnya burung gagak dan sebagainya. Nah, Wabihi lai qala an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la atwa wa la tiyarata wa la safara wa la hamata. Faqala Arabiyyun wa kadul ibil takun fil ramli ka'annaha dhaba fa yughalitu al-ba'ir al-ajrab fa yajrubuha qala faman a'tal awwal qala Ma'mar qala Zuhri fahaddasani rajulun an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuridanna mumridan ala musihin. Qala faraja'ahu rajul faqala alaysa qad haddatsana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la safara wa la ghamata. Qala alam ahdithukum qala Zuhri qala Abu Salamah qad haddatsani wa ma sami'tu Abu Hurairah nasiya hadisan qattu wa ghairuhu. tidak ada safar. Safar tafsirannya ada beberapa. Itu Asma kok akhirnya mau ngambil motor, mestinya gitu. Oh ya, kuncinya Asma motor. Kok belum dikembalikan, kenapa? Kembalikan dulu, ditunggu sana. Salah satu tafsiran yang mudah adalah bulan Safar. Artinya tidak ada sial di bulan Safar, itu enggak ada. Sehingga kalau orang mengatakan bulan Safar sial atau angka 13 sial, ini tidak ada dalil sama sekali. La adwa, tidak ada penyakit menular, yaitu tidak ada penyakit yang menular sendiri sebagaimana keyakinan orang-orang jahiliyah. La hamah, tidak ada burung hantu. Burung hantu itu dianggap oleh mereka bahwa itu adalah roh yang gentayangan. Nah, seperti itu tidak benar. Dari mana taunya bahwa itu roh gentayangan? Kira-kira ada orang yang dibunuh kemudian belum dibalaskan, maka rohnya gentayangan menjadi burung hantu. Enggak benar itu. Maka ini semuanya menghilangkan keyakinan-keyakinan jahiliyah yang tidak ada dasarnya sama sekali.
Al-ajrab itu yang berkudis, al-ziba itu adalah kijang ya. Artinya ada unta yang seperti kijang, yaitu kiras, tidak sakit sama sekali. Nah, tiba-tiba bergaul dengan unta yang berkudis, malah akhirnya ikut kudisan. Sehingga Arabi ini mengingkari perkataan Nabi la adwa, atau bertanya. Maka Nabi balik bertanya, siapa yang membuat a'dal awal, yang membuat menularkan kepada yang pertama? Karena yang pertama kan muncul sendiri. Artinya yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun ada orang yang sakit, nah itu yang tertular tidak semua orang. Misalnya satu sakit, kemudian yang tertular 3, sementara yang 3 yang lainnya tidak tertular. Itu menunjukkan bahwa itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mumridun itu adalah orang yang unta-untanya sakit. Musihin itu adalah orang yang unta-untanya sehat. Artinya jangan digabungkan gitu. Dan itu menunjukkan bahwa itu tidak bertentangan dengan la adwa, karena yang dimaksud la adwa adalah adwa yang model baik keyakinan jahiliyah. Nah, Bihi qala an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la atwa wa la hamata wa la nau'a wa la safar. nah kemudian Abu Hurairah tadi kan lupa ya hadisnya. Nah, itu adalah dari 5.000 hadis, Abu Hurairah cuma lupa 2 hadis, salah satunya yang itu tadi. Adapun hadis ini sudah lewat. Nah, Bihi qala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ghawla. tidak ada setan ghul. Ghul itu adalah setan penyesat jalan. Kalau engkau berada di satu tempat, tiba-tiba keblasok, itu gara-gara mereka mengatakan ini gara-gara setan ghul. Enggak benar seperti itu. Bihi ilai qala su'ila Malik an qawlihi la safara qala inna ahlal jahiliyah kanu yuhibbuna safar yuhibbuna Muhammad wa yuhibbunahu aman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la safara. Nah, ini tafsiran yang lain ya. Bukan tidak ada sial di bulan Safar, tapi tidak boleh mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yahilluna safar yahillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Yang bulan haram itu adalah Muharram, bukan Safar. Kenapa engkau ubah-ubah Muharramnya jadi halal, Safarnya jadi haram? Enggak boleh begitu. Itu salah satu tafsiran untuk kata-kata Safar, dan masih banyak lagi tafsiran yang lain. Nah, Bihi ilai qala al-Baqiyah qala qultu li Muhammad yakni bin Rashid qaluhu kama qala kana bil jahiliyah taqul laisa ahadun yamutu fa yadfanu illa farajan min qabrihi ramatun. Qultu fa qawluhu safar qala sami'tu anna ahlal jahiliyah yastashrimuna bi safar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la safara. ini yang saya pilih tadi ya, bahwa Safar dianggap sial. Nah, Qala Muhammad waqad sami'na man yaqul huwa raja'un ya'khudhu fil batni. Faqalu yaqulun huwa yu'ta di menular. wa yu'ti. Faqala la safara. Nah, berarti ada 3 tafsiran untuk kata-kata la safar. Ini adalah penyakit yang menular. Kalau ini diartikan penyakit yang menular, berarti mirip dengan kata-kata la adwa. Nah, Wabihi ilai qala an Anasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la atwa wa la tiyarata yajibuni anfa'lu sore wa fa'lu sore al-kalmatul hasanah. maka kalau tiarah tidak boleh, maka sebaliknya fa'dun itu adalah sunnah, yaitu kita mengharap kebaikan dari sesuatu yang kita dengar atau kita lihat. Misalnya mendengar Pak selamat, nah kita berharap wah insya Allah hari ini saya selamat. Nah, Wabihi ilai qala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a kalimatan fa'ajabtuhu faqala fa'ajabathu, faqala akhadna fa'laka min fika. kami ambil tafa'ulmu dari mulutmu.
Artinya apa? Kami berharap tafaulan dari mulutmu yang mengatakan tadi itu. Nah, Wabihi ilai qala an ata qala yaqulun nas as-safaru raja'un ya'khudhu fil batni. Qultu faman hamah qala yaqulun nas alhamatul lati kasruhu hamatun nas walaysat bihamatil insan innama hiya tata. nah, jadi hamah itu bukan kepala manusia, karena dalam bahasa sehari-hari hamatun itu artinya kepala. Nah, maka oleh dia dijelaskan bukan yang itu, tapi yang tasrufu, allati tasrufu, yang teriak. Teriak yaitu tadi burung hantu yang suka teriak-teriak malam hari. Al-hamatu allati tasrufu hamatun nas, dia disebut hamatun nas. Al-hamatu allati tasrufu hamatun nas. Nah, fadal. Wabihi ilai qala an Urwata bin Amir qala Ahmadu al-Qurashi qala tabartu Dukiratit tiara. Ukiratit tiara inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahsanuha al-fa'lu wa la turabtu musliman. Wala taruddu musliman. Jadi tiarah itu jangan mengembalikan orang muslim dari niatannya. Mau safar gara-gara tiarah gak jadi, gak boleh. Fa'idha ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Kembali ke hadis sebelumnya ya. Tadi ada kata-kata yaqulun nasu alhamatu allati tasrufu. Hamatun nas, dia itu adalah nyawa manusia. Jadi nyawa manusia yang melayang-layang menjadi burung hantu tadi. Walaysat bihamatil insan, tapi bukan kepala manusia yang biasa kita itu sebutkan dalam bahasa keseharian. Baik, adapun di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita mengalami dalam hati ada perasaan tiarah, maka adalah kita mengucapkan doa ini. Maka doa ini kalau diucapkan dengan yakin, maka tiarahnya akan lenyap dari hati, itu karena dari bisikan setan. Wabihi ilai qala an Abdillah bin Buraidah an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyaru min syai'in fa kana idza tasa'a amiran sa'ala an ismihi fa idza ajaba ismuhu farila bihi wa riya tishru dhalika fi wajhihi wa in kariha ismuhu ru'ya qara'iyatu dhalika fi wajhihi fa idza tahara qariyatan sa'ala an ismiha fa in ajabahu ismuha fariha biha wa ru'ya tishru dhalika fi wajhihi wa in kariha ismuha ru'ya qara'iyatu dhalika fi wajhihi. Ini tidak termasuk tiarah ya, hanya tidak suka nama yang jelek itu, tapi bukan termasuk tiarah. Karena memang nama yang jelek itu biasanya apa? Ada taksir terhadap pemilik nama. Misalnya kota Malang, yang bikin Malang, tapi tidak harus begitu ya. Ini ilai qala an Sa'd bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu la hamata wa la adwa wa la tiyarata wa in takun tiyara fi syai'in fa fil farsi wal mar'ati wat tari. Yang sudah kita bahas bahwasanya tidak ada sama sekali kesialan. Adapun al-faras wal mar'ah wad dar, ini hadis yang mu'tamad adalah hadis yang mengatakan la syukma, tidak ada kesialan. Di dalam tiga ini pun juga tidak ada kesialan, sehingga tidak boleh menyalahkan tiga ini ketika terjadi sesuatu. Nah, Wabihi qala an Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy'u fit dari wal mar'ati wal farasi. ini yang dhaif ya, syadz, karena menyelisih yang lebih sahih. Yang lebih sahih yang la syukma, bukan asy'u fit dari wal mar'ati wal farasi. Maka sebagian ulama menafsirkan ini maksudnya Nabi menirukan ucapan orang-orang jahiliyah ya.
Orang-orang jahiliyah mengatakan asyukmu fid dar wal mar'ah wal faras. Nah, adapun sabda Nabi sendiri la syukma. Nah, Qala Abu Dawud quri'a al-Haris bin Miskin wa ana syahidun. Akhbaraka bin Al-Qasam qala sa'ila Malik an syukmi fil farasi wa dari. Qala kan dari sakana nasun fahalaku summa sakana akharin fahalaku bahada tafsiruhu fima nara. Wallahu a'lam. ya ini tafsiran Imam Malik untuk kata-kata kesialan pada rumah. Setiap orang tinggal di situ mati, tinggal di situ mati. Nah, tapi sekali lagi itu tadi ya, hadisnya syadz ini, adapun yang sahih adalah yang la syukma. Nah, Qala Abu Dawud qala Umar radhiyallahu anhu hasirun fil baiti khairun min imra'atin la talidu. nah ini tafsiran untuk kata-kata mar'ah yang syukmun, perempuan yang sial, yaitu yang tidak melahirkan. Nah, tapi sekali lagi ini adalah hadis yang syadz tadi. Adapun dia tidak melahirkan karena mandul, nah itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu menisbatkan kesialan kepada wanita tersebut. Nah, dia bukan menghendaki hal itu. Apa ada wanita yang menghendaki mudah-mudahan saya mandul? Enggak ada kan? Nah, Kemudian qala an Farmata bin Musaikin qala qultu ya Rasulullah ardan indana yuqalu laha ardu abiyan ya ardu rifina wa milatina wa innaha wadi'ah. Qala wa ba'uha syadid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ha anka fa inna minal kirati at-talaqa. Abiyan ini nama tempatnya, dan dia itu adalah ardu rifina. Dia tanah untuk tanaman-tanaman kami, wa miratina, dan untuk makanan-makanan kami yang dibawa ke negara yang lain. Jadi bedanya kalau rif itu ya makanan saja atau tanaman, sementara mirah ini adalah makanan yang dibawa ke tempat yang lain. Wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaida ba'ir. Wa innaha wabi'ah, yaitu banyak wabahnya, sehingga seakan menganggap bahwa tempat itu sial gitu. Nah, maka Nabi SAW katakan dah tinggalkan itu. Fa inna minal qaraf at-talaf, karena mendekati sakit itu menyebabkan binasa. Jadi kalau ada tempat-tempat yang berpenyakit itu jangan mendekat. Nah, kalau engkau mendekat itu sama dengan engkau akan membinasakan dirimu sendiri. Nah, kamu sudah tahu negaramu begitu, kamu masih tinggal di situ, pindah saja, itu maksudnya. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tubi ilai qala an Anas bin Malik qala qala rajulun ya Rasulullah inna kunna fi darin kasirin fiha adatuna wa kasirin fiha amwaluna fatahawalna ila darin ukhra faqala fiha adatuna wa qala fiha amwaluna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daruha damimah. Tinggalkan rumah itu dalam keadaan hina. Artinya kalau di satu tempat kita tidak nyaman, ya udah pindah saja. Pindah rumah kok sakit terus anak-anak, nah, berarti nggak cocok dengan hawa yang ada di rumah tadi. Tapi tidak usah menisbatkan kesialan kepada rumah, karena tadi la syukma, nggak ada sial, itu nggak ada. Karena segala sesuatu itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jangan menyalahkan siapapun ketika ada suatu keburukan. Menyalahkan rumah, menyalahkan motor karena tabrakan, nggak benar seperti itu. Nah, Wabihi qala an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghadha fi masjidin wa wada'aha ma'ahu fil qas'ah wa qala qul sikatan billah wa tawakkulan alaihi. makanlah karena yakin kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Artinya apa? Saya bersama kamu itu karena siratan billah. Sementara dalam hadis yang lain Nabi SAW menyuruh kita untuk lari dari orang yang berpenyakit lepra, sehingga hadis ini bertentangan
karena penyakit lepra itu adalah penyakit yang bisa bisa berpindah atau menular. Nah, hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Kalau kita ikut yang mendhaifkan, selesai masalah, berarti nggak usah dipakai hadis ini. Tapi kalau ikut yang mensahihkan, maka berarti kita kompromikan antara hadis ini dengan hadis yang firra minal majdzum kama tafirru minal asad, lari dari orang yang lepra sebagaimana lari dari singa, yaitu bahwa siapa yang thiqatnya kepada Allah itu kuat, maka silakan bersama orang yang majdzum, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang thiqatnya kepada Allah tidak begitu kuat, artinya tidak seperti orang-orang yang yakinnya tingkat tinggi ya, nah, maka ya lari saja dari orang yang penyakit lepra, jangan makan bersama dia. Nah, kalau Nabi kan tingkatnya sudah tinggi. Nah, Wabillahi ta'ala kita berikti bagus yang kata diarti bakal kita bertiga banyak cis au yang al-itab memerdekakan budak, dan memerdekakan budak ini termasuk perkara yang sangat mulia di dalam Islam, sehingga banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh memerdekakan budak ya. Kafarah ini merdekakan budak dan sebagainya, termasuk di antaranya falaqtahamal aqabah wa adraka mal aqabah. Nah, Wabillahi ta'ala ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-mukatatu adutun wa tuqi alaihi min mukatabatihi dirhamun. ini bicara tentang budak mukatab, yaitu yang memerdekakan dirinya sendiri dengan membayar harganya kepada majikannya. Dan ini disyariatkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan fakatibuhum in alimtum bihim khaira. Nah, status dia itu masih budak selama belum lunas, meskipun tinggal sedikit. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat dia masih budak, berarti telah melakukan sesuatu yang nilainya nilai budak. Misalnya apa? Dia dibunuh, nah, kemudian berapa hadiatnya itu? Nah, hadiatnya budak adalah separuh orang merdeka, ya kan? Tapi sebagian lagi berpendapat bahwa dia dihitung berapa yang sudah dibayar. Misalnya nilainya 100 juta, dia sudah membayar 50 juta, berarti nilai budaknya itu 50%, nilai merdekanya itu 50%. Nah, sehingga apa? Dihitung sesuai dengan kondisi bayarannya. Adapun pendapat yang masyhur yang adalah sesuai hadis ini, itu masih budak. Nah, Wabillahi ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma abdin katata alani ati utiyah fa'ataha ila asyrata awakin wa huwa akatul wa ayyuma abdin katata alani ati dinarin fa'ataha ila asyrata dinarin wa huwa akatul. ya, jadi meskipun tinggal 10%, sedikit, tetap budak. Wabillahi ta'ala an Ummi Salamah taqul qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana li ihdakunna muqatatun fa kana indahu ma yu'addi fa tahtajib minhu. Hadis ini dhaif. Seandainya sahih, maka ini dipahami perintah wara. Adapun yang berlaku ya hadis di atasnya tadi. Selama belum lunas berarti budak. Kalau budak berarti boleh untuk majikannya itu membuka aurat di hadapan, membuka kerudung di hadapan budaknya ini. Nah, Wabillahi ta'ala babun fi bai'il muqatab idza fasahatil kitabah. idza fusiqat, apabila difasah atau dibatalkan mukatabahnya itu. Ini mukatabah itu adalah aqdun lazimun min tarafi al-maula. Dia itu wajib dari arah si majikannya, tidak boleh dia batalkan. Tapi aqdun jaiz min tarafi al-abid, dia itu akadnya boleh dari arah si budak, alias si budak boleh membatalkan. Majikannya nggak boleh membatalkan, tapi kalau budaknya sendiri mau membatalkan boleh. Misalnya dia disuruh bayar 100 juta, baru dapat 10 juta, kemudian dia mengatakan, wah sudah lelah saya pak,
saya ternyata susah cari duit 100 juta, saya balik jadi budak saja, itu boleh. Nah, وبه إليه قال أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك فيكون وراءك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليه فلتفعل ويكون لنا وراءك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله أن اشترط شرطا ليست في كتاب الله فليس له وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوفق. ini jadi kisahnya, ini Barirah menjadi budak mukatab terus minta bantuan Aisyah. Kata Aisyah, boleh saya bantu, saya lunaskan, tapi ya kamu saya merdekakan, ya berarti walakmu milik saya. Nah, maka para pemilik budak, para pemilik Barirah itu enggak terima mereka. Insya'at antahtasib alaik, kalau Aisyah mau untuk ihtisabul ajr, ya, jadi berharap pahala sehingga dia memerdekakan kamu, silahkan, tapi kalau walaknya tetap milik kami dong. Maka begitu disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi katakan ini persyaratan batil. Sejak dulu itu sudah ditetapkan oleh Allah, al-wala' liman a'taq. Maka akhirnya beliau khutbah menyindir orang-orang tersebut nih. Dan beliau kalau khutbah tidak pernah menyebut nama, ya, mabalu fulan, enggak, tapi disebutkan unasin, ya, sehingga tidak tahu siapa yang disindir ini. Karena tujuannya bukan untuk ghibah, tujuannya adalah untuk mengubah perkara yang mungkar itu. Ya. Ini qala anna Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Barirah litasta'ina fi kitabatiha. Qalat inni katabtu ahli ala tis'i awakin fi kulli amin uhtiyatan. Fa'inini faqalat in ahabba ahluki an a'uddaha uddatan wahidah fa'utiqaqa wa yakun wala'uka in fa'altu fadhabtu ila ahliha. Wasaqal hadis nahwa sufri Zatufi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirihi maka rijalin yaqulu ahaduhum aktif ya fulan wal wala'uli inamal wala' liman a'taqa. Ini jadi ternyata Aisyah kaya, ya. A'uddaha uddatan wahidah, saya hitung satu kali hitungan, artinya langsung saya bayar, kemudian saya merdekakan, bisa saya ini. Tapi walaknya untuk saya, ya, karena kamu saya merdekakan. Nah, jadi jangan dikira Aisyah itu miskin, ya, karena dia bisa mendapatkan kekayaan mungkin dari bagian khumus yang diberikan oleh Nabi SAW, atau mungkin dari yang lain. Nah, katanya Aisyah itu tidak makan sampai beberapa bulan, ya, 2 bulan tidak masak. Itu satu kondisi. Jadi ada satu kondisi di mana dia miskin, ada satu kondisi di mana dia kaya. Karena kehidupannya tidak satu kondisi saja. Kemudian dari hadis ini kita ngerti harganya budak. Itu berapa? 9 uqiyah. Nisab zakat itu kan 5 awak, ya, 5 uqiyah. Nah, ini 9 awak, berarti hampir 2 kali nisab zakat. Kalau nisab zakat sekarang ini adalah sekitar 150 juta, berarti ini nilainya sekitar 300 juta, atau kalau turun sedikit ya 250 juta. Ini harganya budak, ya. Begini qala an Urwata bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat waqa'at Juwairiyatu bintul Haris bin Mustalik fi sahmi Sabit bin Qais ibni Simas atau ibni Amin lahu faqatabat ala nafsiha wa kanat imra'atan malahah jamilah jiddan ta'khudhuha al-ain qalat Aisyah radhiyallahu anha waja'at tas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabatiha falamma qamat 'ala al-bab fara'aituha
Fara'aituha kariyat makanaha. karihtu makanaha. Fara'aituha karihtu makanaha. Wa araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayara minha misal ladzi ra'aitu. Artinya apa? Wah, ini cantik banget, pasti Nabi tertarik ini. Nah, Faqala ya Rasulullah, ana Juwairiyatu bintul Haris. Fa inna ma kana min amri ma la yakhfa 'alaika. Fa ini waqa'tu bisa bi Qais bin Shimas. Fa ini katabtu ala nafsi fa ji'tuka as'aluka fi kitabati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hal laki ila ma huwa khairun minhu? Qalat wa ma huwa ya Rasulullah? Qala u'atti anki kitabataki wa atazawwajuki. Qalat fa fa'altu. Qalat fatasama'a ta'ni Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tazawwaja Juwairiyah fa arsalu ma fi aydihim min as-safi fa ataquhum wa qalu asharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ashar itu adalah keluarga dari sebab apa, pernikahan, persemandaan kalau bahasa kita. Wa ra'ayna ra'atan kanat aqdamu barakatan ala qaumiha minha. Waktiku fi sababiha mi'atu ahli baitin min Bani Mustalik. Qala Abu Dawud hadha hujjatun fi anna al-wali huwa yuzawwiju nafsahu. Wali boleh menikahkan dirinya sendiri. Artinya misalnya saya merawat anak yatim ya, perempuan. Kemudian setelah perempuan ini dewasa, kemudian saya tanya, "Neng mau nggak nikah?" Mau beli, ya, saya dipanggil Abi karena apa? Bapak angkatnya dia nih. Nikah sama Abi mau nggak? Mau, berarti apa? Boleh dinikahi sendiri. Dan di sini Nabi SAW bertanya secara vulgar kepada si wanita ini, wa tazawwajuki, mau nggak saya menikahi kamu? Kemudian kata Juwairiyah, qad fa'altu, artinya saya mau. Dan ini sesuatu yang biasa karena Juwairiyah itu sudah apa? Sudah janda, sehingga janda itu memang biasa dengan kata-kata i'rabah, dengan kata-kata yang cerdas begini. Adapun perawan biasanya malu ya, karena dia masih belum punya pengalaman. Ini qala babun fil ikki ala syarti. An Safinah qala kuntu mamlukan li Ummi Salamah. Qalat u'tikuka wa ashtaritu alaika an tahtima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'istu. Selama kamu hidup menjadi khodim Nabi. Nah, ini menunjukkan bolehnya memerdekakan tapi bersyarat, seperti berhadiah bersyarat. Kalau kamu lomba mengalahkan saya, maka kamu saya kasih hadiah, gak ada masalah. Fakultu illa tastariti ala alayya ma faraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'istu. Jadi tanpa syarat pun saya mau melayani Nabi. Nabi itu akhlaknya baik. Fa'ataqadni wastaratat alayya. Tetap dikasih syarat ya. Karena bisa saja orang kan berubah pikiran. Awalnya dia mau khidmat Nabi, tapi setelah lama akhirnya tidak khidmat. Nah, oleh Ummu Salamah tetap dikasih syarat. Berarti boleh. Babun fiman a'taqa nasiban lahu min mamlukin. Budak milik dua orang, kemudian salah satu pemiliknya memerdekakannya. Bagaimana nasibnya budak itu? Nah, Bagi ilai qala an Qatadah an Abil Malik qala Abdul Malik an Abihi anna rajulan a'taqa siksan lahu min gulamin. syeksan satu bagian. Qala dari kali Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laisa lillahi syarikun. Zaid bin Basir fi hadisihi fa ajaza Nabi sallallahu alaihi wasallam iqahu. Ajaza melanjutkan alias apa, mensahkan pemerdekaannya tadi ini. Nah, terus bagaimana dengan sabda Nabi tadi, laisa lillahi syarikun? Nah, maka solusinya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis nanti, yaitu dia disuruh untuk memerdekakan semuanya. Misalnya harganya 100 juta, saya merdekakan, kemudian separuhnya milik Ustadz Alim. Nah, saya bayar 50 jutanya kepada Ustadz Alim. Nah,
وفي إليه قال النبي هريرة أن رجلا أعتق شخصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إتقه وغرمه بقية ثمنه. Dan Nabi menanggungkan kepadanya, menjadi tanggungan dia sisa harganya, itu 50.000 tadi dalam contoh. وفي إليه قال أن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه. Pada suhu membereskannya, itu maksudnya dibayar total tadi, sehingga harus dimerdekakan semuanya, jangan hanya separuh saja. Itu kalau punya duit ya. Kalau tidak punya duit, nanti ada solusi yang lain. Begini dikatakan Qatadah bi isnadihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an a'taqa nasiban lahu fi mamlukin atau kamimalihi in kana lahu malun. Dalam ayat Quran sana an-nadribna anas wa hadha al-tabniswa. Ataqa min malihi, budak itu merdeka dari harta dia. Jadi saya harus mengeluarkan harta saya untuk memerdekakan penuh si budak tadi, dengan syarat in kana lahu mal, kalau si pemerdeka punya uang. Nah, kalau tidak punya uang, nanti akan disebutkan pada bab berikutnya itu, yaitu bab man dzakara si'ayata fi hadzal hadis, bab orang yang meriwayatkan adanya si'ayah di dalam hadis ini. Si'ayah itu artinya si budak disuruh bekerja, kemudian hasil kerjanya itu digunakan untuk membayar harga dirinya yang belum dimerdekakan. Maka dia kerja, kumpulkan 50 juta, bayarkan kepada Ustaz Alim supaya dia merdeka total. Dan Ustaz Aziz nggak punya uang 50 juta. Begini kalau anak ibu dari kata-kata kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anak atau segi sampai mampu kini ke alaihi ayat tibahu kullahu inkan ala malam lainlah ustis ingat apa tu yang masukkan alaihi. Ya, jadi harus disuruh kerja, tapi syaratnya jangan diberatkan, jadi dinormalkan saja. Normalnya harganya berapa? 50 juta ya, jangan 60 juta, itu namanya memberatkan. Begini kalau Nabi berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala anak takasik samlahu atau saki samlahu dengan luken bahwa suhu alaihi finalihi ingkar dalam malam. Dalam yakun dalam malam, iman akitu kimat adrin sumastus ia disahibihi dikimatihi baru maksusin alaihi. Begini ilai kala ansaidin di isnadihi berapa maknanya. Kemudian berikutnya babun fi man rawa annahu la yustas'a. Jadi memang si ayat ini diperselisihkan, apakah hadisnya itu menyebutkan kata-kata si ayat atau tidak. Pendapat yang pertama mengatakan ada si ayahnya, pendapat yang kedua mengatakan enggak ada, itu hanyalah mudraj. Maka maksud bab ini adalah bab orang yang berpendapat bahwa si ayah itu mudraj, bukan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kalau anak tidak dengar anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau anak tak syirkan lahu imam lukin ukim alaihi kimatan adadi fa'atat syuraka'ahu hasisahum wa'utika alaihi abadu Hisasahum, jama dari hisas. Fa'ila kapan adakah minggu ma'adakah. Ya, jadi ukim alaihi kimatan adadin, dihargai terhadap dirinya dengan harga yang normal. Normalnya 50 juta, kasih 50 juta, jangan 60 juta. Dan ini kita ambil pelajaran juga, kalau kita bermuamalah itu paling bagus kita menggunakan metode normal. Jadi jangan misalnya karena Anda ustadz maka saya kasih kortingan lebih banyak, nggak usah gitu-gitu. Kita biasa aja ya, meskipun saya ustadz ya, untuk memperlakukan saya sebagaimana engkau memperlakukan orang lain. Biasanya berapa diskonnya? 20, udah 20, nggak usah apa, gara-gara saya ustadz kemudian ditambahi diskonnya. Kita malah begitu saja, nggak ada masalah. Karena apa? Supaya tidak ada kezaliman di dalam jual beli, dan bisa saja orang itu sebenarnya kurang pelong di dalam memberikan pemberian tersebut. Ubi ilai qala an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam dakara fi ma'nahu qala wa kana nafi'u kama qala laqad ataqa minhu ma'ataqa wa rubbama lam yakun.
Nah, jadi seandainya saya hanya bisa memerdekakan separuh dan 50 jutanya saya nggak punya, nggak ada masalah, kan sudah merdeka separuh, kan lumayan daripada tidak merdeka sama sekali. Sehingga sehari dia menjadi orang merdeka, sehari balik menjadi budaknya Ustaz Alim, sehari menjadi orang merdeka lagi, sehari menjadi budaknya Ustaz Alim lagi, udah mending. Nah, Ilai qala Ali bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam Lebar biyadil hadis qala Ayyub qala adri huwa fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam aw syai'un qala munafiq wa ila ataka min ma ataka. ya, jadi ini perawinya ragu-ragu kata-kata ini apakah sabda Nabi atau mudraj dari perawi. Kalau yang si ayah tadi itu adalah dikatakan mudraj oleh sebagian ulama. Nah, Nabi ilai qala an bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ataka syirkan min mamlukin lahu fa'alaihi ikuhu kullihi ingkan lahu ma yadruhu samanahu fa in lam yakun lahu malun ataka nasibun. ya, merdeka separuh, nggak ada masalah. Nah, Nabi ilai qala bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam Lebar di makna Ibrahim bin Musa. nah, Nabi ilai qala Ada bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam Dakar di makna Malik walam yakut fa inna faqad ataka min ma ataka. Intaha hadisuhu ila wa utika alaihim atatu ala maknahu. nah, ini hanya perbedaan riwayat aja. Nabi ilai qala an bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataka syirkan lahu fi abadin ataka min ma baqiya fi malihi idza kana lahu ma yablughu samana atatu. Nah, maka disuruh melakukan yang sempurna, itu bayar sekalian supaya merdeka total. Nah, Nabi ilai qala an Salam an abihi yadlu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana al-abdu baina isnaini fa ataka ahaduhuma nasibahu fa in kana musiran liqawmu alaihi timata la waqsa wa la syaqqa summa yuqtab. yuqawwamu dikasih harga alaihi terhadap budak tadi qimatan dengan satu harga yang la waqsa wa la syaqqa, tidak kurang dan tidak lebih. Artinya harganya normal saja ya. Jangan dikurangi menjadi 50 juta, jangan dilebihkan menjadi 60 juta. Sehingga Ustaz Alim tidak terzalimi, demikian juga si budaknya tidak terzalimi. Si budaknya atau si pemerdeka awalnya tidak terzalimi. Nah, Nabi ilai qala al-Qur'an Nabi amaru telah kata konsi bandaru memamlukin pada mintamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ahmad inama huwa tikka yakni at-tarib. Bapak nasyakah al-sabah walam yubayyan at-ta'minasa. ya, jadi nama perawinya itu kan Ali bin Talibi an abihi. Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Ahmad itu adalah at-talibi bukan as-salibi. Nah, Syu'bah itu orangnya aslakh. Aslakh itu tafsirannya lam yubayyin ta' min as-sa', yang tidak bisa jelas mengucapkan ta dengan sa ya, sehingga ada kemiripan. Yang kemudian adalah dengan ta. Al-thaq ya. Al-thaq ini lam dulu. Nah, babun fi man malaka dha rahimin mahrum. Orang yang memiliki budak ternyata budaknya adalah mahramnya sendiri. Misalnya saya beli budak di pasar, setelah saya kenalan ternyata loh ini kan adik saya sendiri misalnya. Nah, Nabi ilai qala an Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala Musa fi mawdi'in akhar an Samurah bin Jundub bima yasib Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man malaka darahim min mahramin bahwa hurun maksudnya otomatis merdeka tanpa harus ada akad Anda merdeka, nggak harus begitu. Untuk budak yang lain, nah, merdekanya itu kalau sudah diakadkan oleh si majikan, Anda merdeka, baru betul-betul merdeka. Sama dengan talak ya. Talak itu kalau perlu diniatkan dalam hati belum sah. Begitu sudah diucapkan Anda saya talak, itu sudah terjadi. Nah, Nabi ilai qala an Qatadah an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala man malaka darahim min mahramin fa huwa hurun. yang perkataan Sayyidina Umar dhaif.
Lebih ilai pala an Qatadah an Hasan pala man maraka darain min mahramin fawakurun. Nah, Lebih ilai pala an Qatadah an Jabir bin Zaidin wal Hasan pada karamis damu. ya. Dan ini kata-kata malikin apa the rahimin mahram menunjukkan bahwa kalau kerabatnya tidak mahram maka tidak langsung otomatis merdeka. Misalnya saya beli budak ternyata dia sepupu saya, nah sepupu bukan mahram, sehingga seandainya itu sepupu perempuan, nah, kemudian saya kumpuli sebagai budak, ya boleh. Tapi lebih afdalnya kalau dimerdekakan kemudian dinikahi. Babun fi idki ummahatil aulad, memerdekakan ummahatul aulad. Dan ini hukum otomatis ketika majikannya merdeka, maka ummahatul aulad itu sudah otomatis merdeka. Nah, Lebih ilai pala an Salamata binti Ma'kirin imra'atin min jariyati Qaisi Elan qalat katibati ammi fil jahiliyah faba'ani minal Hubbabi bin Amrin ahi abil Yasri bin Amrin fawaladtu lahu Abdurrahman bin al-Hubbab summa halaka faqalat imra'atuhu al-an wallahi tuba'ina fi kainihi fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni imra'atun min harijati Qaisi Elan fatibati amni al-madinata fil jahiliyah faba'ani min al-Hubbab bin Amrin ahi abil Yasri bin Amrin fawaladtu lahu Abdurrahman bin Al-Habbab faqalat imra'atuhu al-an wallahi tuba'ina fi kainihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waliyul Hubbab bila ahuhu Abu Yasar bin Amrin faqasa ilaihi faqala a'tikuha wa idza sami'tum bi raqiqin fatima alayya fa'tuni wa awidakum minha qalat fa'atakuni wa fatima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiqan fa'awadahu minni gulaman. ya inilah dalil bahwasanya ummahatul aulad itu wajib dimerdekakan sehingga tidak bisa dijual. Nah, biasanya diapakan? Ya digunakan saja, digunakan sebagai pembantu rumah tangga bisa, ya, dijima bisa. Tapi kalau dijual nggak boleh, sudah terlanjur hamil dari sebab engkau melakukan hubungan dengan dia. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Meskipun dhaif, isinya benar karena sesuai dengan kesepakatan para sahabat yang disebutkan pada hadis berikutnya lagi. Jadi ilal qala an Jabir bin Abdullah qala bi'na ummahatil awladi ala ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin pada maka Umar menana dan tahina. Nah, berarti apa? Sudah sepakat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bisa dikatakan ini ijma, ya, bahwasanya haram menjual ummahatul aulad. Adapun al-Zahiri itu berpendapat syadz. Mereka membolehkan menjual ummahatul aulad karena dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Nah, apakah kita mengatakan berarti ini Umar itu mengubah hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kenapa kita katakan tidak? Karena Rasulullah wafat, itu budak beliau yang namanya Maria itu disepakati oleh sahabat semuanya bahwa dia merdeka, sehingga mereka mengatakan Nabi wafat tidak meninggalkan seorang pun budak. Loh, dan Maria gimana? Maria itu statusnya sudah merdeka dengan sebab Nabi wafat. Maka pemahaman itu sudah ada sejak wafatnya Nabi sebelum Sayyidina Umar menjadi khalifah ini. Nah, adapun di sini dikatakan oleh Jabir kami menjual ummahatul aulad di masa Abu Bakar, ya bisa jadi Abu Bakar tidak mengetahui kondisi tersebut sehingga beliau tidak melarang, ya. Kan banyak kemungkinan. Ada kondisi kita mengikuti pendapat jumhur atau bisa dikatakan ijma karena yang membolehkan ini hanyalah mazhab Zahiri, yang khilafnya mazhab Zahiri itu tidak dianggap. Babun fi bai'il mudabbar, menjual budak mudabbar. Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya setelah majikannya wafat. Nah, menjual budak mudabbar ini diperselisihkan oleh para ulama.
Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada juga yang mengatakan boleh kalau butuh saja. Bihi qala an Jabir bin Abdullah anna rajulan ataqa ghulaman lahu an turid minhu walam yakun lahu malun ghayruhu fa amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'a bi sab'imi'atin aw bi tis'imi'ah. Berarti boleh enggak dijual? Boleh, dengan sebab tidak disebutkan di sini ya. Di sini tidak disebutkan apakah dia punya hajat atau tidak. Hanya dikatakan di sini walam yakun lahu malun ghairuh. Dia tidak punya harta yang lain selain itu. Nah, kenapa oleh Nabi malah dijual? Karena tidak boleh seseorang itu berwasiat melebihi dari sepertiga hartanya. Nah, maka dijualnya ini gara-gara dia melanggar aturan wasiat, yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Hanya oleh Nabi dijual, kemudian harganya dijadikan warisan bagi ahli warisnya orang tersebut. Ini riwayat an Jabir bin Abdullah dihada zata qala yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ahad bisamanihi wallahu amra anhu. Nah, orangnya belum mati ya, sudah dijual oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamu nggak punya duit gitu kok, udah dijual sana, kamu gunakan duit untuk menafkahi keluarga. Nah, Ini riwayat an Jabirin anna rajulan minal ansari yuqalu lahu Abu Bakr ataqa ghulaman lahu yuqalu lahu Ya'qub an Tuburin walam yakun lahu malun ghairuhu. Fata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man yashtarihi fashtarahu Nu'aym bin Abdillah bin Naham bisamanimi'ati dirham. Fatafa'aha ilaihi summa qala idza kana ahadukum faqiran falyabda' bi nafsihi fa in kana fiha fadlan fa'ala iyalihi fa in kana fiha fadlan fa'ala li qarabatihi aw qala ana li rahimihi fa in kana fadlan fahamna wa hamna. ya, jadi kalau sisa baru sedekah kesana kemari, keluarga masih butuh, ada budaknya dimerdekakan, gimana nih? Babun fi man a'taqa 'abdan lahu wa lam yablughu mufruf. Orang yang memerdekakan budaknya tidak mencapai mereka itu sepertiga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ada seseorang yang memerdekakan budak tapi itu melebihi dari sepertiga hartanya. Nah, Wabihi ilai qala an Imran bin Husainin anna rajulan ataqa sitata aqdatin inda mautihi falam yakun lahu malun ghairuhu. Fabalagha dhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu qawlan shadidan summa da'ahum fajaza'ahum salasata ajza'in fa'aqra bainahum fa'ataqasnaini wa araqa arba'atan. Araqa arba'atan menjadikan budak 4 orang. Karena kan wasiat itu maksimal sepertiga. Nah, sementara harta dia cuma 6 budak. Nah, sepertiganya berarti 2 budak. Maka yang 2 ini bisa merdeka, yang 4 ini masih tetap jadi budak. Nah, adapun beliau melakukan qur'ah itu karena al-qur'atu in tatazahmil huquq. Ini semuanya 6 orang kan semuanya berhak merdeka kan. Nah, karena itu digunakan al-qur'atu karena tazahmil huquq, yaitu haknya berdesakan, semuanya berhak untuk mendapatkan dimerdekakan itu. Dan yang dimaksud qaulan syadida, ucapan yang keras, ini adalah disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu kalau saya tahu tidak akan di hadis berikutnya nanti qaulan syadida. Nah, Wabihi ilai qala an Abi Kilabah dzakara bisnadihi wa ma'nahu wa lam yakun faqala lahu qawlan syadidan. berikutnya lagi akan disebutkan qaulan syadida. Wabihi ilai qala an Abi Zaidin anna rajulan minal ansari dzakara bima'nahu wa qala yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam law syahidtu qabla an yudfana lam yudfan fi maqabiril muslimin. Nah, Nabi tidak mau menguburkan di perkuburan kaum muslimin. Itu seandainya Nabi tahu bahwa dia melakukan hal tersebut, seolah-olah apa? Perbuatannya perbuatan orang-orang kafir, yaitu melanggar aturan Allah. Kamu disuruh wasiat itu hanya sepertiga, malah lebih.
kamu melakukan tingkahnya orang-orang kafir. Demikian juga orang-orang yang membagi warisan tidak sesuai dengan warisan Islam ya. Mestinya laki dikasih 2 kali dari perempuan, ini oleh dia disamakan anak laki dan anak perempuannya. Nah, itu kalau Nabi tahu bisa jadi lam yudfan fi maqabiril muslimin, ini tingkahnya orang kafir tidak mau taat kepada aturan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Bihi qala an Imran bin Husainin an rajulun attaqo sittata aqdin inda mawdihi lam yakun min amalun ghairuhu wa dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqra bainahu fa attaqo sunaini wa arad fa arba. Ya. Bihi qala tubuhan attaqo aqdan ila malu. Memerdekakan budak sementara budaknya punya duit. Nah, kemudian duitnya itu milik siapa gitu. Wabihi qala an Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ataqa adatan wa lahu malun famalul adati lahu illa ayyastaritahu as-sayyid. Ya, jadi malul abdi lahu artinya budak ya, milik budak, kecuali kalau sayyid mensyaratkannya. Itu misalnya sayyidnya mengatakan nih, kamu saya merdekakan, tapi harta yang saya serahkan ke kamu itu balik kepada saya. Misalnya dia dikasih sama sayyidnya motor, ini motor untuk kamu sehari-hari dinaiki. Nah, sudah diberikan, kemudian ditarik lagi, bagaimana? Bisa, tapi harus dengan syarat ya. Tapi kalau tidak dengan syarat, ya sudah, apa yang diberikan oleh sayyidnya kepada si budak tadi ya otomatis ikut merdeka bersama dia. Kalau mau dikaitkan dengan kaidah itu at-tabi'. Jadi kamu merdekakan budak kan, nah, budak ini sudah kamu kasih motor, ya sudah, motornya ikut merdeka bersama dia. Nah, Wabihi qala takun fi ittiwala bizina. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zina syarus sarasah. Bukan Abu Hurairah ka'an mati abi sautin fi sabilillahi azza wa jalla ahadu ilayya min an u'tika wa la zina. Ya maksudnya dia tidak suka memerdekakan anak zina karena nilainya rendah. Jadi memerdekakan budak itu paling afdal adalah yang nilainya tinggi, yang laki-laki kuat, harganya mahal, 2 miliar seperti yang pernah kita baca ya, satu budak harga 2 miliar. Adapun waladuz zina syarru thalathah, ini thalathah maksudnya bapak zina, ibu zina, sama anak zina tadi. Tapi yang dimaksud di sini adalah ghaliban ya, biasanya itu anaknya juga ikut jelek gitu karena bapak ibunya jelek. Tapi tidak harus ya. Jadi ini kharaja makharajal ghalib. Seandainya ada seorang anak zina yang dia itu hafidh Quran ya, bisa aja. Nah, Wabihi qala takun fi salati al-iqti. Anil Warith bin Tayyami qala atayna Rasulullah bin Asqa faqala lahu hadisna hadisan laysa fihi ziyadah wa la nuqsan. Wa tiba faqala in ahadakum la yaqra'u wa yusallu ma'alakum fi baytihi fa yazidu wa yanqusu. Faqulna inna ma'arana hadisan sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabitin lana aw jaba ya'linar bil qatli. Qala a'tiku anhu yu'tikillahu bi kulli udmin minhu minan nar. jadi ada orang yang membunuh. Nah, berarti dia itu aujab benar karena membunuh adalah dosa terbesar setelah syirik. Nah, maka supaya dia itu tidak berdosa, bagaimana? A'tiku anhu, merdekakanlah budak untuk si pembunuh tadi. Ini berarti bukan pembunuhan yang sengaja nih. Kalau sengaja bisa nggak? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa ma kana lahu an yaqtula mu'minan illa khata'a.
aman qatala aman khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh orang beriman secara tidak sengaja, maka dia itu adalah tahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang beriman. Maka di sini bukan membunuh yang sengaja ya, mungkin syibhul amdi. Syibhul amdi itu bagaimana? Seseorang mukul seseorang dengan kayu, biasanya nggak mati, ini malah menyebabkan mati. Nah seperti ini tidak bisa diqisas ya, karena tidak sengaja. Nah terus dosanya bagaimana? Nah, dosanya dihapus dengan cara tahrir raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang budak itu untuk dibawa dulu, bawa sini dulu, terus dicek oleh Nabi, aina Allah fis sama, ada merdekakan aja. Ini berarti beriman karena dia mengatakan Allah fis sama, yaitu alas sama. Dan ini fadilahnya merdekakan budak, yaitu sebagaimana kita memerdekakan dia dari perbudakan, maka Allah akan merdekakan kita dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jazaa'u min jinsi al-amal. وبه قال فوق في أي رفاق أفضل. عن ابن عزيز السلمي قال أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف. قال وعد سمعت أبي يقول بقصر الطائف بقصر الطائف. قلنا ذلك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة. وساق الحديث فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل رفاع كل عدل من عظامه عدلا من عظام محرره من النار. وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل رفاع كل عدل من عظامها عدلا من عظام محررها من النار يوم القيامة. Man balagha bisahmi, pada siapa yang sampai dengan anak panah itu sampai ke tubuhnya orang kafir sehingga menyebabkan dia luka atau menyebabkan dia mati. Baik luka atau mati sama aja, orang sudah sampai berarti sudah kena sasaran, berarti pada darajah, yaitu di jannah. Nah, kemudian kalau memerdekakan orang budak, maka fadilahnya adalah dimerdekakan dari neraka. Untuk laki-laki maka satu laki-laki, untuk perempuan satu perempuan. Artinya apa? Kalau seorang laki-laki memerdekakan budak perempuan supaya dimerdekakan dirinya semuanya oleh Allah, ya dia harus memerdekakan dua perempuan, karena nilainya perempuan itu adalah separuh dari laki-laki. وبه إليه قال أن شرح قيل بن سمت أنه قال لعمرو بن عباسة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. Mukminah ya, bukan perempuan ya, tapi karena levelnya raqabah maka dia mukminah ya. Jadi boleh laki-laki atau perempuan sama aja. وبه إليه قال أن شرح قيل بن سمت أنه قال لكعب بن هرة أو قال مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معنى معادل إلى قوله وأي امرئ أعتق مسلما وأي امرأة أعتقت امرأة مسلمة زادت وأي رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كان فاتقته من النار يجزي ما كان كل أثنين منهما أدنى من عظامه. Di tempat saya yujza, di situ yujzi dulu. Babun fi fadlil itqi fi sihah, memerdekakan budak ketika kita masih sehat.
Kalau sudah mau mati baru merdekakan, itu menunjukkan pelit. Jadi ini kala Abu Darda kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi ya'tiqu indal mauti Yu'tiku. masalul ladzi ya'tiqu indal mauti kama talil ladzi yufti ida syafi'ah. Ya, pas dia kenyang baru sedekah, itu menunjukkan apa? Pelitnya dan pahalanya lebih kecil. Karena kaidah dalam masalah pahala itu adalah al-ajru ada qadril masyaqqah, pahala sesuai beratnya. Ketika kita masih butuh kemudian kita sedekahkan, itu kan rasanya berat. Kalau sudah tidak butuh kita sedekahkan, ini mudah atau ringan dalam kita melakukannya. Sampai di sini sudah selesai Kitabul Itqi. Sebelum kita masuk kitab baru, barangkali ada pembahasan. Kitabul Huruf wal Qiraat. Ini ilmu qiraat dibahas juga oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Bahkan anaknya Abu Dawud ini seorang ahli qiraat, namanya Al-Imam Abu Bakar Ibn Abu Dawud. Dia punya kitab judulnya Al-Musahif. Jadi ini kala An-Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a "Fatahidu min maqami Ibrahim musalla." Bisa dibaca dua, wattakhidhu sebagaimana tadi bagi. Jadi ini kala An Aisyah radhiyallahu anha qala An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qama min al-laili fa qara'a rafa'a sawtahu bil Qur'an. Falamma asbaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu fulanan ka'in min ayatin adkaraniha al-lailah untuk asqatuha. Betapa banyak ayat yang dia mengingatkan saya, yang saya ini sudah menjatuhkannya maksudnya saya sudah lupa terhadap ayat tersebut. Dan lupanya Nabi terhadap ayat itu setelah beliau menyampaikan, bukan sebelum beliau menyampaikan. Karena kalau beliau lupa sebelum beliau menyampaikan, itu nanti akan ada kekurangan dalam apa yang beliau sampaikan. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Quran itu memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, akan mudah terlupakan, kecuali kalau diulang-ulang terus menerus. Jadi ini kala oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjerat dari ayat pemakaman di Nabiyin ayatun tiba-tiba dihamba. Begitu yang mengatakan kepada Ba'dinas la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarana. Fa'anzalallahu azza wa jalla wa kana li nabiyyin ayyun ila ayat. Ini bisa dibaca dua bacaan, bisa dibaca yaqul, bisa dibaca yuqal. Jadi maksudnya ini ayat-ayat yang ada pembahasannya dalam ilmu qiraat. Nah, sehingga di sini Abu Dawud menunjukkan bahwa bacaan yaqul itu ada riwayatnya ini. Kenapa ayat ini lafalnya wa ma kana nabiyyan ayyaqul? Karena orang-orang mengatakan barangkali yang mengambil nabi ini, nah, itu tidak pantas. Kalau Abu Dawud yaqul maftuhatul ya wa qila madmumatul ya wa qila kama qira'atani mutawatiratani. Nabi ilai bala an Anas bin Malik yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika minal kabari wal harami. Al-bukhli itu adalah penyakit jiwa. Rasulullah SAW bersabda, ayyuda'in adwa minal bukhl. Enggak ada penyakit yang lebih bejat daripada bakhil. Begini para Nabi lagi dengan saudara para kuntulah fi dan mentafik ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada karalati sekolah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahsibanna orang yakun la tahsabanna. Artinya dalam bacaan Quran boleh dibaca la tahsibanna, boleh dibaca la tahsabanna. Artinya sama ya, jangan mengira. Adapun kisahnya Nabi mengatakan jangan mengira kami menyembelih kambingnya untuk kamu, tapi karena kami ini punya kambing 100, setiap kali nambah satu kami sembelih supaya jumlahnya enggak nambah dari 100. Jadi harta itu kalau bisa dibatasi. Misalnya baju batasi, ketika sudah lebih maka kelebihannya sedekahkan. Karena kalau tidak dibatasi nanti anti mati dalam keadaan bajunya 100 helai. Jadi ini para Ibnu Abbas sekolah
Jadi kaum muslimin lalu tidak diingatkan lagi. Apabila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menerima pada salat pada takut dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergabung Allah berhayat dunia. Yang berkaitan dengan ilmu qiraat adalah as-salama, ini bisa dibaca dua, as-salama atau as-salama, pendek. Demikian juga kata-kata mukminah, ini boleh dibaca mukmanah. Orang mukmanah berarti orang yang diberi keamanan. Tapi kalau mukminan orang yang beriman. Lastamu mana. Jadi adalah an hari jatuh bin Zaid bin Sabit an Abi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yang tahu walidu ulil darari orang yakun Sa'id karena yakra. Apa yang beda kira-kira? Ghaira ulil darar. Jadi kita berqiraat ini tidak akan berguna di dalam ilmu qiraat kecuali orang yang sudah belajar ilmu qiraat sehingga dia paham apa yang dimaksud Abu Dawud ini, kenapa dimaksudkan dalam ilmu qiraat, dalam apa? Babul qiraat. Maka ini dimasukkan karena ada kata-kata khairu yang bisa dibaca dua qiraat, khairu khairah. Nah, Begini pada anak-anak bin Malik pada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ainu bil ain. ini dhaif. Biasanya apa? Al-aina. Begini pada anak-anak bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para bagaimana alaihi fi anna nafsa bi nafsi wal ain bil ain. Nah, wal juruh qisas wal juruh qisas itu dua qiraat. Nah, Begini pada an Atiyah bin Sa'id al-Awfi pada qara'tu ala Abdillah bin Umar Allahumma ladzi khalaqakum min dha'fin wa qala min du'fin fa qara'tuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qara'taha alayya fa akhadha alayya kama akhadtu alayka. ini semuanya sahih, maksudnya semuanya adalah qiraat mutawatirah. Begini pada an Abi Sa'idin an Nabi sallallahu alaihi wasallam min du'fin. Nah, Begini pada an Abi Abdurrahman bin Abdurrahman abza Qala Ubay bin Ka'b bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa Abu Dawud berkata, biasanya apa? falyafrahu. Lam yafrahu. Nah, qiraatan. Jadi ini pada an Ubayd anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma tajma'un. Artinya kalau awalnya ta maka akhirnya juga ta. Kalau awalnya ya berarti akhirnya ya juma'u. Nah, Begini pada an Asma binti Yazid annaha sami'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u innahu amila ghairu salih. biasanya Ghairu salih. amalun ghairu salihin. Berarti satu biasanya isim, sekarang dibaca fi'il. Seperti apa? Fakkara qabatan aw at'ama fi yawmin. Biasanya fakku isim. Nah, Wabihi ilai kala an Syahri bin Husyabin Hausyab. an Syahri bin Husyab kala saat tu Ummu Salamata kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayat innahu amalun ghairu salih wa qalat qara'aha innahu amila ghairu salih. Nah, Wabihi ilai kala an Ibni Abbasin an Ubay bin Ka'b kala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a bada'a bi nafsihi wa qala rahmatullahi alaina wa ala Musa wa sabara ra'a min sahibihi al-ajab. Walakinnahu qala in sa'altu ka an syai'in ba'daha fala tusahibni faqala kamilatun qad balagta. Nah, awalana Hamzah. apa maksudnya tawalna hamzah?
min ladunni udhra. Terus bacaan yang lain adalah disukunnya dal, tetapi dengan ismam ya. Jadi miladni, tapi ketika mengatakan d itu ismam, yaitu mulutnya seolah-olah mengatakan u ya. Maka di sini ada ismam bagi sebagian ulama. Kalau kita biasanya dhammah biasa. Miladni, ladni seperti apa? La ta'mau, la ta'ma, tapi seolah-olah mengatakan la ta'manu. Wabihi qala Ali bin Abbasin an Ubay bin Ka'bi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'aha qad balagha bil ladunni wa saqqalahu. Ditaskil itu ditasydid. Nah kalau yang ismam tadi enggak pakai tasydid, ladni. Wabihi qala an-Nisba'in Abu Yahya qala sami'tu bin Abbas yaqulu aqra'ani Ubay bin Ka'bi kama aqra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membaca hamiyah ala wazan fa'ilah. Mukhaffafah itu kebalikan dari tasydid, artinya bukan hamiyah tapi hamiah. Wabihi qala an Abi Sa'id bin Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulan min ahli al-jannah la yushrifu ala ahli al-jannati fadli al-jannah bi wajhihi ka'annaha kawkabun durriyyan. Qala wa hakadha ja'a al-hadis durriyyan marfa'atul dal la tuhmas. Wa in adaba Dan tuhmas tidak dibaca hamzah, tidak duri tapi durri. Wa in Abu Bakr wa Umar lam minhum wa an'ama. An'ama dakhala fi ni'mah, seperti asbaha dakhala fi sabah. Bacaan yang lain apa? Selain durriyun, bacaan yang lain apa? Dirri'un, dal di kasrah, ra di kasrah, terus ada hamzah. Ini bagi orang yang paham ilmu qiraat salah baca dari sini, karena dia nyambung, yaitu apa? Mengetahui di mana perbedaannya. Kalau belum belajar ilmu qiraatnya harus mencari dulu apa perbedaannya di sini. Tambah satu hadis lagi. Hadis yang ini tadi dhaif. Yushrif itu melihat dari atas. Nah, Wabihi qala an Farwata bin Zaidin al-Hudayfi qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam pada para hadis. Qala rajulun minal qaum ya Rasulullah akhbarana an sab'in ma huwa ardun am imratun. Faqala laisa bi ardin wa lam ra'atin walakinahu rajulun wulida asyratan walada asyratan, melahirkan 10 anak. walakinahu rajulun walada asyratan minal arab fataya mana sittatan wa tasya'ama arba'atan. Jadi ada yang pergi ke arah kanan 6 orang, ada yang pergi ke arah kiri 4 orang. Akhirnya satunya tinggal di Yaman, satunya tinggal di Syam. Nah, kemudian kaitannya dengan ilmu qiraat apa? Sab'un boleh juga saba'a, boleh juga saba'in. Maka itu bisa apa? Munsharif, bisa juga ghairu munsharif. Laqad kana li saba'a fi masakinihim ayah. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Maka alhamdulillah hari ini kita baca